kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup payat raga yang lemah tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuang berkah agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup payat raga yang lemah tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuang berkah agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-11. Melalui bacaan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa umat Kristen termasuk umat pilihan dan kita adalah umat pilihan Allah. Maka kita adalah milik Allah yang khusus karena diangkat dan diselamatkan meski dalam kelemahan dan kedosaan kita. Ia memanggil kita untuk mengikuti teladan Yesus, ikut serta menaburkan dan menuai sabda Bapa di antara para bangsa di dunia ini. Dan diingatkan dalam bacaan Injil, toyan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Moga-moga melalui Ekaristi ini kita sungguh semakin tergerak untuk boleh menjadi sarana rahmat menghadirkan kemuliaan Tuhan, kerajaan Allah di tengah masyarakat lewat tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dan dalam seluruh pengharapan itu tentu ada keprihatinan, dan keprihatinan itulah yang mendorong kita untuk menyatakan yang terindah, yang terbaik. Dalam perayaan pada kesempatan ini, kita juga bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kita yang diperkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, yaitu Alexander Ersan dan juga Anissa Verge, serta bersyukur atas rahmat berkat Tuhan yang senantiasa dinyatakan dilimpahkan kepada saudari kita Kartini yang sudah melahirkan dengan baik bersama dengan bayinya. Semua keluarga baru ini semakin bahagia dalam seluruh kehidupan. Serta bersyukur atas terkabulnya doa novena Hati Kudus Yesus bersama umatnya dan anak-anak yang senantiasa datang kepadanya.
Dan juga tetap membawa doa kita mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih juga pada kesempatan ini kita tetap berdoa bagi saudara-saudara kita yang telah berpulang, utamanya Rudi Tuniari yang sudah dipanggil 17 tahun yang lalu, Bernadette Frisilia Audrey, dan Opa Joni Rampong. Mari supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini di hadapan Allah kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih dan memanggil kami untuk Kau jadikan milik-Mu yang khusus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Hatimu tergerak oleh belas kasih kepada mereka yang payah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengutus kami untuk mencari domba yang hilang dan tersesat agar kembali kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simonnya disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah
kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, kita diingatkan oleh Tuhan atas panggilan dan perutusan kita sebagai umat beriman. Dalam merenungkan hal itu, biasanya sesuatu yang kita capai, kita dapatkan, kalau mau dikatakan kesuksesan itu selalu berasal dan muncul dari keprihatinan. Di mana ada keprihatinan, di situ ada hati dan kemauan serta keinginan untuk mau membuat yang membuat kita prihatin menjadi sesuatu yang jauh lebih indah, lebih bagus, dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian, apa yang kita dengarkan pada kesempatan ini akan senantiasa menjadi dorongan bagi kita untuk sungguh menghadirkan kemuliaan Tuhan. Dalam bacaan minggu ini, Tuhan mengundang kita lewat baptisan secara umum. Dan lewat baptisan itulah kita menanggapi panggilan Tuhan. Dan panggilan adalah pernyataan diri Allah, perwujudan diri Allah bagi kita. Dan dengan demikian yang pertama dan terutama adalah Tuhan yang selalu mengambil inisiatif. Dalam bacaan pertama di kitab Keluaran kita mendengarkan Allah memanggil Musa untuk menyampaikan perjanjiannya kepada bangsa Israel. Dan dengan demikian Musa mendengarkan itu lalu meneruskannya kepada bangsa pilihan Allah itu sendiri. Sementara dalam bacaan kedua Rasul Santo Paulus kepada umatnya di Roma menjelaskan tentang kondisi manusia yang terbelenggu oleh dosa. Maka manusia membutuhkan pertolongan Tuhan. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa di mana mereka terbelenggu dengan dosa. Namun manusia dapat bebas dari dosa melalui kasih dan campur tangan Tuhan, sehingga kemanusiaan kita boleh dipulihkan kembali asal kita sungguh membuka hati kita di hadapan Tuhan, dan terjadilah perdamaian antara kita manusia yang berdosa dengan Allah yang suci dan kudus, berkat iman yang kita nyatakan dalam kehidupan ini. Kemudian dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa Yesus tergerak hatinya ketika melihat orang banyak, di mana mereka sungguh-sungguh seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka Yesus pun mengutus para muridnya, memanggil ke-12 murid itu, lalu mengutus mereka untuk mengembalakan domba-domba Israel yang tersesat dan melenceng dari jalan Tuhan. Dari semuanya ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, maka sehubungan dengan nama-nama dan perutusannya dinyatakan di dalam panggilan Yesus kepada ke-12 murid itu. Ingin perlihatkan keakraban manusia dengan Tuhan sendiri, disapa dengan namanya masing-masing. Tuhan memahami dan mengerti setiap manusia dan mengutusnya dengan situasi dan keadaannya masing-masing. Maka lewat itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tentu kita dipanggil semua melalui pembaptisan untuk mau dan ingin menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini lewat tugas perutusan kita masing-masing.
Seringkali kita berpikir bahwa tugas panggilan ini untuk menghadirkan karya penyelamatan Tuhan hanya terbatas pada mereka yang menanggapi panggilan khusus saja, yaitu para imam biarawan biarawati, frater suster, dan semua yang menyerahkan diri sepenuhnya dalam seluruh kehidupan, mempercayakan sepenuhnya kepada pelanggaran ilahi. Melalui bacaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semua pun dipanggil untuk mengasihi sesama seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Kita dapat melakukan ini melalui tindakan-tindakan nyata, lewat kata-kata, lewat perbuatan, di mana dalam setiap kata supaya kita sungguh memberikan kesejukan, rasa damai kepada orang. Dan itu kita bisa hadirkan dalam setiap langkah kehidupan, mulai dari komunitas yang paling kecil dalam kehidupan ini, yaitu komunitas hidup berkeluarga, atau komunitas di mana kita berkumpul 2-3 orang untuk senantiasa berusaha saling memahami, saling mengerti, saling menerima apa adanya, dan mencoba untuk sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan di sana. Tentu sesuai dengan harapan Yesus, supaya sikap dan perilaku kita pun dinyatakan dalam tiap tindakan kita. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Lumen Gentium artikel 33 bahwa semua orang dipanggil untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan, seluruh umat beriman untuk menyatakan belas kasih Tuhan kepada setiap orang melalui bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan dengan demikian kita tidak menunggu untuk hidup sempurna baru mengambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan. Tetapi yang dibutuhkan adalah kemauan, kerelaan, dan kesediaan kita untuk sungguh mau menyatakan yang terbaik. Dan dengan demikian menyatakan yang terbaik tentu berharap juga bahwa yang terbaik itu adalah sesuatu yang benar di hadapan Allah. Karena dalam bacaan Injil kita mendengarkan mungkin ada orang yang mau mati untuk orang yang baik, tetapi untuk orang yang benar itu belum tentu. Kebaikan belum tentu itu menjadi suatu kebenaran. Tetapi kebenaran Bapak Ibu Saudara terkasih sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik. Dan dengan demikian mungkin di dalam kebaikan ada sesuatu yang terbersit, di mana pada dunia sekarang ini manusia kita ini berlomba-lomba untuk mau menyatakan saya yang paling dominan. Sikap ego kita seringkali menghalangi karya penyelamatan ini, sehingga kita tidak sadar dalam sikap ego itu seringkali kita merasa bahwa orang lain tidak bisa, hanya saya saja yang bisa. Dan dengan demikian kebenaran Allah seringkali menjadi hilang. Dan dalam situasi seperti itulah muncul keprihatinan seperti yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih menyadari bahwa setiap orang dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Dan dengan demikian lewat seluruh keberadaan kita berusaha untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan itu di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat bekerja kita, tempat di mana kita menghadirkan yang terbaik dan yang benar, dipanggil menjadi saksi Kristus. Dunia saat ini membutuhkan lebih banyak orang yang membawa harapan, kejujuran, dan ketulusan, serta kasih di tengah budaya individualisme yang seringkali mendatangkan persaingan yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ditegaskan bahwa kaum awam mengambil bagian di dalam pengutusan Kristus dan dipanggil untuk menjadi saksinya di tengah dunia. Artinya setiap orang Kristen dipanggil memiliki ladangnya sendiri, misinya masing-masing. Tentu lewat bakat dan talenta, dan dengan demikian di sana kita memperlihatkan tanggung jawab untuk sungguh-sungguh bekerja dengan baik dan benar.
Dan dengan demikian penuh ketekunan, kejujuran, dan kesetiaan. Dengan melakukan semuanya itu, baik di dalam hidup bersama dalam keluarga, di dalam komunitas dan kelompok yang jauh lebih besar, maka sebenarnya kita memperlihatkan ketulusan dan keikhlasan Allah dan kasih belas kasih-Nya dalam seluruh kehidupan kita. Kita tidak mengejar hanya untuk mendapatkan upah dari pekerjaan itu, tetapi sungguh-sungguh dimampukan untuk bertanggung jawab. Sehingga kalau ada kerusakan dan ada keretakan, hati nurani kita terusik untuk mengupayakan yang terbaik. Lewat itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, maka refleksi yang boleh kita renungkan ialah sebagai pengikut Kristus yang sungguh datang untuk berbelas kasih kepada semua orang tanpa kecuali, apakah saya juga memiliki rasa belas kasih dan berusaha untuk mau menyatakan itu dalam tindakan konkret, mewujudkannya dalam setiap langkah kehidupan. Pada saat kita bertemu dengan orang yang sakit, bagaimana hati kita? Pada saat kita bertemu dengan orang kesepian, pada saat kita bertemu dengan orang yang menderita, bagaimana hati nurani kita? Apakah kita terusik dengan itu? Dan terlebih pada saat kita menemukan orang yang kehilangan arah dalam kehidupan ini, apakah kita bersedia untuk menuntunnya kembali dan sungguh mengarahkannya kepada jalan yang benar? Saudara-saudari, lewat itulah kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan, sadar sepenuhnya bahwa kita secara manusiawi mungkin tidak layak dan tidak mampu. Tetapi dalam kekuatan Roh Kudus Tuhanlah kita dimampukan, asal kita tetap membuka diri kita, membuka hati kita sepenuhnya kepadanya. Dan dengan demikian, bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang akan kita nyatakan. Dan dengan demikian kita tidak perlu takut. Mari kita memberanikan diri untuk mencoba menyatakan karya pelayanan Tuhan itu lewat tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, baik di rumah, sebagai anak-anak, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga. Kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tetapi kita tetap saling menyemangati, saling meresapi, saling memahami dan saling mengerti. Demikian juga kalau kita buat dan upayakan dalam keluarga kecil kita. Kita keluar dari keluarga kecil kita, pasti kita tetap menjadi garam dan terang bagi sama kita di lingkungan di mana kita bekerja, di mana kita bergulat setiap hari, di mana kita berjumpa berbagai karakter orang, sifat dan perilakunya. Tapi kita tetap memberikan warna sebagai pengikut Kristus yang setia, taat dan penuh ketulusan, disemangati oleh kasih Tuhan Yesus sendiri. Dan dengan demikian, saudara-saudari terkasih, seluruh dunia kita akan semakin menghadirkan kemuliaan Tuhan untuk senantiasa boleh hidup damai bersama dengan sesama kita, terlebih bersama dengan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Sejauh mana kita mau untuk menghadirkan yang terbaik dan benar bagi setiap langkah kehidupan berhadapan seluruh situasi kita. Kita hening sejenak. Mari saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya, kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat.
Allah telah mengambil resiko ketika memilih kita sebagai umat-Nya dan menjalin ikatan kasih dengan kita. Marilah kita mohon kepadanya supaya dianugerahi keberanian untuk melibatkan diri demi orang lain. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja sadar akan masalah-masalah yang dihadapi manusia pada zaman ini. Semoga mereka berani berbicara untuk membela martabat manusia. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa dan bagi mereka yang berpengaruh di dunia perniagaan dan perekonomian. Ya Bapa, semoga produksi dan laba tidak mereka anggap sebagai nilai-nilai paling tinggi dalam hidup, melainkan semoga mereka diilhami oleh asas-asas Injil serta menyadari bahwa manusia sendiri merupakan tujuan terakhir dari segala usaha pembangunan. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa untuk mereka yang sakit dan terluka lahir dan batin. Ya Bapa, semoga mereka yang sakit atau terluka menemukan orang yang menolong mereka untuk menjadi manusia utuh, sebab mereka semua adalah anak-anak Allah juga. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa untuk semua orang Kristiani. Ya Bapa, semoga semua orang Kristiani menyadari nilai pribadi manusia yang begitu mahal karena Kristus telah wafat bagi masing-masing. Maka semoga umat Kristiani menolak segala bentuk ketidakadilan, kemiskinan, dan penghisapan manusia satu dan yang lain. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, yaitu Alexander Ersan yang boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-26 dan Anissa Fenge yang merayakan hari ulang tahun pada minggu lalu. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia bersama seluruh keluarga, sehat walafiat, semangat dalam seluruh kehidupan, sukses dalam setiap harapan dan cita-cita. Sehingga dengan pendampingan-Mu, mereka semakin menemukan apa yang menjadi tujuan dalam seluruh kehidupan dan terlebih pekerjaan, sehingga lewat itu Tuhan, anak-anak-Mu ini semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan saudari kami Kartini yang telah Kau dampingi untuk menghadirkan generasi baru lewat kelahiran anaknya. Semoga berkat-Mu semakin Kau limpahkan kepadanya bersama dengan buah hatinya yang Kau hadirkan dalam keluarga ini, sehingga dia semakin Kau pulihkan, Kau kuatkan, dan dengan semangat-Mu sendiri memperoleh kebahagiaan dan kedamaian bersama seluruh keluarga, andai taulan dan sepasa yang senantiasa dengan penuh setia memperhatikan dalam seluruh kehidupannya. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Juga pada kesempatan ini kami berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya Rudi Tuniari yang telah Engkau panggil 17 tahun yang lalu, Bernadette Frisilia, Audrey, dan Opa Joni Rampong. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini
Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami, terlebih bagi seluruh keluarga yang Kau perkenan perjuangkan persaranya di tengah dunia ini. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa mensyukuri segala rahmat sarana bagi kami untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau, terlebih bersama umat-Mu untuk mensyukuri terkabulnya doa novena Hati Kudus Yesus. Dan dengan demikian berharap bahwa umat-Mu semakin terbuka hatinya untuk semakin bersatu dengan Dikau dan mengupayakan persatuan itu dalam setiap langkah kehidupan mereka lewat tugas pekerjaan yang Kau percayakannya, dan dengan demikian semakin merasakan kehadiran-Mu dan berkat-berkat melalui setiap langkah kehidupannya untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Senang dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, semua orang yang berkehendak baik Kau panggil untuk menjadi anggota keluarga-Mu. Buatlah kami sadar akan prihatinan untuk benar-benar menjadi umat-Mu sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus, persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membarui umat manusia.
Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu ya Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kami anak-anak mendatang di hadirat-Mu, dengan segala niat, doa dan harapan kami pada kesempatan ini. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Kristus.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbagailah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena belas kasih-Mu selalu lebih agung daripada dosa kami. Semoga setelah dikuatkan oleh rahmat sakramen Ekaristi ini, kami makin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasih-Mu sampai kami Kau perkenankan untuk menikmati perjamuan abadi bersama-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolektif pemeliharaan gereja dijalankan. Berita Paroki Hari Minggu Biasa ke-11, 13 sampai 14 Juni 2026. Informasi pelayanan sakramen baptis. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu 21 Juni 2026. Pendaftaran paling lambat 19 Juni. Bagi yang ingin mendaftar silahkan ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Informasi pelayanan perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan-pasangan berikut ini. Pengumuman pertama, Alan Firmadi dan Francisca Linda, Kristoforus Bolong Sogen dan Fatima, Excel Kristiano dan Jesselyn Tandiawan. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu, pukul 20.00 atau pukul 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan, kolekte, total kolekte gereja sebesar Rp21.621.000. Transfer masuk ke rekening gereja tanggal 1 sampai 7 Juni 2026 sebesar Rp8.898.000. Kolekte pemeliharaan gereja. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.900.500. Kolekte Jumat pertama. Kolekte gereja sebesar Rp2.902.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp1.218.000. Gerbu bulan Mei 2026 sebesar Rp1.828.500. Sumbangan pemeliharaan gereja, transfer dan kris periode 2 sampai 8 Juni sebesar Rp1.720.000. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Informasi tambahan, informasi kategorial, dalam rangka HLUN ke-30, diharapkan Oma dan Opa yang bergabung dalam BKL Bunga Matahari hadir pada Sabtu 20 Juni pukul 7 pagi di paroki dan bersama-sama ke Paroki Sungguh Minasa. Undangan Camp Young Women dan keempat dan Camp Young Men ke-9 oleh komunitas Wide. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Informasi pencarian dana. PPA saat ini sedang melakukan penggalangan dana dengan menjual sate babi, pawa ayam, dan ayam rica untuk kegiatan Bina Iman. Kami dari PPA mengharapkan dukungan dari seluruh umat bagi kelancaran kegiatan kami. Terima kasih. Sekami remaja Paroki Kristus Raja Andalas mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan basar bakso babi di basement gereja untuk biaya kegiatan Jambore. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Demikian penyampaian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Juga sebenarnya pencarian dana nanti panitia untuk Haraya Bunda Maria diangkat ke surga itu sudah ada rekening khusus untuk panitia. Kiranya itu juga menjadi perhatian kita karena lumayan anggaran yang kita butuhkan sehubungan dengan perayaan itu.
Tahun lalu waktu Sudiang mengadakan sebagai panitia, anggarannya 200 juta lebih. Untuk kita pada kesempatan ini, karena tentu banyak yang dipertimbangkan dan dipikirkan, anggaran sekitar 280. Sudah ada beberapa yang sejauh saya lihat dalam laporannya ke panitia, sudah ada yang berinisiatif untuk berpartisipasi sehubungan dengan perayaan. Nanti kita lihat berita-berita seterusnya, karena ini masih berlanjut sampai pada awal Agustus tentunya. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, terlebih bagi kita yang mengambil bagian secara langsung pada kesempatan ini dalam liturgi, dan dengan demikian perayaan boleh berjalan dengan baik. Dan pada perayaan kesempatan ini, Fidei yang menjadi pemandu dalam KOR, dan dengan demikian kita semua juga memberikan apresiasi bukan dari jumlah tetapi dari semangat dan kemauan untuk senantiasa mau dan ingin untuk melayani. Dan itu juga disampaikan bagi mereka yang terpanggil untuk mau bergabung dalam kelompok Fidei ini. Ada kita lihat undangan untuk mengikuti pertemuan yang direncanakan. Moga-moga komunitas ini juga semakin menghadirkan yang terbaik di dalam gereja dan di tengah masyarakat kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.